Oke, ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We will listen English Indonesian Interpreting. My name is Sufit Anazwa and my partner Amel Rahmarita. Okay, Amel, are you ready? Okay, I'm ready. Okay, first, I have to say that it's such an honor to be here. I'm so happy to be here and like a nerd and wrote my own speech. Saya harus mengatakan bahwa suatu kehormatan bagi saya bisa berada di sini. Saya sangat senang berada di sini. Saya terlihat seperti seorang kutu buku dan yang membawa pidato saya sendiri. But I hope it's okay that I take this opportunity to really just man with you guys, and tell you a little bit about my story. Tapi saya harap tidak apa-apa. Saya mengambil kesempatan ini untuk benar-benar menghabiskan waktu bersama kalian dan menceritakan sedikit kisah tentang saya. I'm not an activist. I haven't changed the world or lead a campaign, and I'm here to just tell you my facts so that you hopefully can take something away from it. Saya bukan seorang aktivis. Saya tidak mengubah dunia atau memimpin sebuah kampanye. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda tentang perjalanan saya, sehingga saya harap Anda semua dapat mengambil pelajaran dari perjalanan saya. Because I don't like being honest with this is a church. I don't like being honest with press and interviews. I like being honest with you directly, which is each and everyone of you. Saya tidak suka berkata jujur saat sedang fresh. Saya juga tidak suka berkata jujur saat sedang wawancara. Tapi saya akan berkata jujur dengan kalian semua secara langsung, berkata jujur pada masing-masing dari kalian semua. I'm just going to start with the basics. So I'm 21 and my mom had me when she was 16. And I'm from Grand Prairie, Texas, and she worked for jobs and comfortably dedicated her life into making mine better. Saya akan menceritakannya dari awal. Jadi saya berusia 21 tahun dan ibu saya melahirkan saya saat dia berusia 16 tahun. Dan saya berasal dari Grand Prairie, Texas. Ibu saya mempunyai 4 pekerjaan dan mendedikasikan sepenuh hidupnya untuk membuat kehidupan saya menjadi lebih baik. So to me, she is the definition of a strong woman, and I love her so much because she's taught me those values so much. Jadi bagi saya dia adalah definisi dari seorang wanita yang kuat dan saya sangat mencintainya karena dia telah mengajari saya nilai-nilai yang begitu banyak.
I have been acting my entire life, and I have known since I was first on Barney. You know that purple dinosaurs? He's great. Saya telah berakting sepanjang hidup saya, dan saya tahu sejak saya pertama kali di Bernie. Anda tahu dinosaurus itu, dia hebat. You guys are so motivated. I feel like I can't say anything. Kalian semua sangat mudah termotivasi. Saya merasa saya bisa mengatakan apa saja di sini. When I was 11, the point being is that when I was 7, I want to be an actress, and I wanted to live my dream. Ketika saya berusia 11 tahun, tepatnya adalah ketika saya berusia 7 tahun, saya ingin menjadi seorang aktris, dan saya ingin mewujudkan impian itu. And when I was 11, I had a testing. The lecturer told that I was not strong enough to carry my own show. Dan ketika saya berusia 11 tahun, saya mempunyai jadwal casting. Sutradara mengatakan bahwa saya tidak cukup kuat untuk membawa acara saya sendiri. And I'm sure all of you have been told that you don't have what it takes, and you may not be good enough, and you don't have enough people supporting you. Dan saya yakin Anda semua telah diberitahu bahwa Anda semua tidak memiliki apa yang diperlukan, dan Anda mungkin tidak cukup baik, dan Anda tidak memiliki cukup banyak orang untuk mendukung Anda. And you have been told and all of these things when this done, it is all you want to do. Dan Anda telah diberitahu semua tentang hal ini. Ketika jauh di dalam lubuk hati Anda, itu semua yang ingin Anda lakukan. You want to be a part of something great. You want to make something great. Anda ingin menjadi bagian dari sesuatu yang hebat. Anda ingin membuat sesuatu yang hebat. It's just more than not the one of you and precious you when people try to tell you that you are not good enough. Dan itu tidak lebih dari sebuah angin yang keluar dari Anda yang menghancurkan Anda ketika seseorang mencoba untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik. And it all works for me, but there was my mom next to Miss Ranga then before, and she said the most important things is to always trust in myself. Dan itu hampir menghancurkan saya, tapi ada ibu saya di sebelah saya yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia berkata yang paling penting adalah selalu percaya pada diri saya sendiri. If I'm doing something because I love it, I should do it because I love it and I believe that I can do it. Jika saya melakukan sesuatu karena saya menyukainya, saya harus melakukannya karena saya menyukainya.
dan saya harus percaya bahwa saya bisa melakukannya. So she told me to keep going. She told me to turn the other cheek and let the critics be critics, and let us just trust ourselves. Jadi ibu saya menyuruh saya untuk terus maju. Terima kasih. Dia memberitahu saya dan dia mengajari saya untuk memberi dan membiarkan sebuah pujian, kritik menjadi kritik, dan mari kita percaya pada diri kita sendiri. 2 years later, I got my own show, and the first look was not, oh man, that girl when I was 11 said that I will not carry my own show, and I did. I took about that for a little bit. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan pertunjukan saya sendiri, dan pikiran pertama bukanlah gadis itu ketika saya berusia 11 tahun mengatakan bahwa saya tidak akan membawa acara saya sendiri dan saya bisa melakukannya sekarang. But I thought about what my mom said. My mom is like, you have to trust yourself, and I realized that if I did not believe that I can do it, I would not be able to be here. Tapi saya memikirkan apa yang ibu saya katakan. Ibu saya berkata seperti, kamu harus mempercayai dirimu sendiri, dan aku menyadari bahwa jika aku tidak percaya, I'll repeat again. Tapi saya memikirkan apa yang ibu saya katakan. Ibu saya berkata, seperti kamu harus mempercayai dirimu sendiri, dan saya menyadari bahwa jika saya tidak percaya bahwa saya bisa melakukannya, saya tidak akan bisa berada di sini sekarang. I'm going to say I live in a very blessed life, and I hope so much to be thankful for. Saya akan mengatakan bahwa saya menjalani kehidupan yang sangat diberkati. Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. And a lot of you are part of inspiring. No, I'm sorry. And a lot of you're a big part of inspiring me, because I don't think you get it, and maybe you're not old enough, but you inspire me to be better, and we should inspire each other to be better. Dan banyak dari Anda adalah bagian besar yang menginspirasi saya, karena saya pikir Anda tidak mengerti dan mungkin Anda belum cukup umur. Tetapi Anda menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik,
dan kita harus menginspirasi satu sama lain. Sorry, my connection is unstable. I will repeat again. Dan banyak dari kalian semua adalah bagian besar yang karena saya pikir Anda tidak mengerti dan mungkin Anda belum cukup umur, tetapi Anda menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik, dan kita harus menginspirasi satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Finish. Finish. Yes. So it's your turn, Lutfia. Are you ready? Yes. I'm sorry, Mel. I don't hear your voice. Oh, sorry. So this is your turn. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-muridku yang tercinta. First, let us thank God for all the blessings we have received so far. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur pada Tuhan atas Tuhan Yang Esa atas segala berkah yang kita punya sampai hari ini. Okay, especially for the health blessing so that we can all still come together in this epidemic situation. Terutama berkah kesehatan sehingga kita semua masih bisa dapat berkumpul di situasi wabah yang seperti sekarang ini. To all my students, as we know, the rainy season has now begun. Every year, our school is prone to flooding. Kepada murid-muridku semuanya, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita sudah memasuki musim hujan. Setiap tahunnya sekolah kita merupakan daerah yang rawan akan banjir. It is not uncommon for our school to be flooded at least once every year. Tak jarang, setiap tahunnya sekolah kita minimal satu kali pasti kebanjiran. Here, our schools have been attempting to coordinate with the government to prevent. Can you repeat, Amel? Hello, Amel. Can you repeat? Are you hear my voice? Yes. Can you repeat for the text? Our schools have been attempting to coordinate with the government to prevent flooding. Kami segenap pihak sekolah sudah berusaha berkoordinasi dengan pihak pemerintah mencari solusi sekolah
untuk mencari solusi agar sekolah kita tidak kebanjiran. We have tried always. The results is there, but we can only minimize it, not eliminate it. Segala macam cara sudah kita coba, hasilnya ada namun hanya bisa meminimalisir, tidak menghilangkan sepenuhnya. Okay. Therefore, I apologize on behalf of all the school staff. Oleh karena itu, untuk murid-muridku semua, Bapak dan seluruh pihak sekolah minta maaf atas hal ini, dan Bapak sangat memohon kepada anak-anakku semua di sini, mari kita saling menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Cleanliness is a part of faith. That is a saying we always hold dear. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu adalah pepatah yang senantiasa kita imani. We should also put that belief into practice in our beloved schools. Iman ini sebaiknya juga kita implementasikan juga ke sekolah kita tercinta, seperti buang sampah pada tempatnya, juga kebersihan toilet, hingga melaksanakan piket kelas dengan tertib. Besides faith, keeping clean is essential for our health. Keeping a clean environment reduces the chance of bacteria and virus attacking us. Karena selain iman, menjaga kebersihan penting untuk menjaga kesehatan kita. Bakteri dan virus tidak akan mudah menyerang orang atau manusia di lingkungan yang bersih. May we always be healthy, my beloved students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu senantiasa sehat, anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish, Amel? Finish. Okay, thank you.